selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku mau reading untuk air sign Gemini, Libra, Aquarius di minggu keempat, Juni 2020, minggu keempat ya. Kita mulai dengan Gemini. Gemini, ada apa dengan Gemini di Juni 2020, minggu keempat. Silakan kamu Gemini lihat ini. Oke. Satu lagi aku ambil dari kartu Soul's Journey buat Gemini. Juni 2020 minggu keempat untuk Gemini ya. Apa yang terjadi dengan Gemini di Juni 2020 minggu keempat? Gemini, Juni 2020 minggu keempat. Adversity. Oke, ini kartu kamu Gemini. To the sea, the tribe, dan adversity. Adversity. I accept that challenges are the best way to learn. Aku menerima bahwa tantangan-tantangan adalah cara yang terbaik untuk belajar. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, Gemini, kali ini kamu diminta untuk mengalir ya. Ada to the sea di sini ya. Mungkin saat ini hidup kamu lagi banyak tantangan-tantangannya ini di minggu-minggu ini atau minggu ke depan ya. Jadi mungkin kamu akan sedikit sibuk mungkin, atau banyak sekali proyek yang mesti kamu tangani, banyak pekerjaan, banyak masalah yang mesti kamu tangani. Kamu diminta ini untuk mengalir saja, membiarkan semua itu mengalir, mencari jalannya sendiri gitu, karena sebenarnya alam semesta sudah mengerjakannya atau sudah mengaturnya buat kamu. Kalau kamu misalnya melawan kondisi alam semesta, melawan energi yang ada di alam semesta ini, kadang-kadang itu akan membuat kamu malah stres, malah capek gitu ya. Jadi kamu diminta untuk ngalir aja. Kalau ada hambatan di depan kamu, ya jadilah seperti air ya. Misalnya air itu kalau ada batu atau ada gunung, ada pohon di depannya kan, air itu dia akan mengaliri batu, mengaliri pohon, mengaliri gunung itu ya kan. Dia akan mengalir mencari jalan untuk mengitari hambatan yang ada di depannya gitu. Nah, kamu juga diminta seperti itu Gemini ya. Kalau ada hambatan di depan kamu, kamu jangan ditabrak itu, nanti sakit ya. Dan bukan hanya itu, nanti kamu stres. Kalau satu cara tidak berhasil, maka kamu harus merumuskan cara lain. Cari cara lain. Kalau capek ya kamu harus berhenti dulu atau relax dulu ya. Baru kemudian kamu lanjut lagi gitu, cari cara lain, cari jalan lain. Jadi memang di sini keluasan kamu ya, luas dan fleksibel ya, fleksibel. Jadi kalau satu metode, satu cara itu, satu hal itu tidak bisa kamu lakukan gitu ya, kamu jangan ngeyel, atau istilahnya jangan ngotot ya, jangan ngotot di situ, karena nanti kamu akan kelelahan ya. Jadi ya seperti air itu ngalir aja gitu, cari jalan yang lain, terus flowing, biarkan semua tuh ngalir, biarkan semua mengalir. Jadi ada saatnya ketika kita itu ngatur-ngatur alam semesta, malah semesta itu sepertinya bergerak berlawanan dengan kita. Jadi hukum-hukum alam dan energi di alam itu berikan support buat kamu, tapi kamu jangan bergerak berlawan dia gitu. Jadi kamu selaraslah dengan kondisi alam gitu. Serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui alam semesta untuk menyelesaikan masalah kamu ini apa gitu ya. Nanti akan ada pemecahannya kalau ketika kamu itu rileks dan pasrah, dan pasrah di sini adalah kamu sudah melakukan semua usaha yang diperlukan. Tetapi hasil akhirnya ya serahkan kepada alam semesta, serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa nanti untuk diselesaikan, untuk bagaimana hasilnya begitu. Sehingga kamu nggak stres,
kamu gak kelelahan sendiri gitu ya. Kamu bisa santai duduk di perahu kayak per ini ya, santai, ikuti aja alirannya, mau membawa kamu kemana gitu. Kadang-kadang kalau kita itu memasrahkan dalam arti ya, hasil apapun kita sudah berusaha, tapi hasil apapun nanti kita pasrahkan hasilnya gitu. Kita nggak ngotot dan kita santai aja ikuti alirannya, begitu biasanya malah dapat yang terbaik gitu ya, dapat yang lebih baik karena alam itu udah mengaturnya buat kamu. Kamu akan dapat juga nanti sesuai dengan kelayakan kamu gitu, kelayakan kamu dalam hukum-hukum alam. Jadi di sini gunakanlah hukum alam ya, hukum alam gunakan ya. Salah satunya ada law of attraction ya, law of prosperity atau apapun itu ya. Cari apa hukum-hukum semesta itu apa aja. Hukum yang law of attraction itu sangat terkenal ya, bisa kamu cari tahu dan kamu manfaatkan itu untuk menunjang kesuksesan kamu. Kemudian ada the tribe. The tribe itu hubungannya bisa dengan keluarga kamu atau dengan apa ya, kesukuan atau dengan golongan ya, tapi mungkin ini pesannya adalah dengan keluarga ya. Untuk saat ini Gemini mungkin ada beberapa hal dalam keluarga yang mesti diberi perhatian gitu ya. Jadi misalnya di minggu-minggu ini ada masalah keluarga ya, kaitannya dengan yang kartu pertama ya. Tantangannya adalah kamu menyelaraskan dan mencari jalan yang terbaik itu, tidak melepaskan ego ya, melepaskan apa yang kamu mau gitu. Jangan ngatur-ngatur orang lain gitu ya, lepaskan aja egomu, cari yang terbaik gitu. Bagaimana komunikasi dengan keluarga ya, karena di sini juga kaitannya dengan kartu pertama ya, kamu diminta untuk dalam menghadapi masalah apapun dengan keluarga kamu, diminta untuk lebih santai, kamu lebih santai dan lebih ngalir tadi ya. Terus di sini ada adversity ya, pesannya adalah kamu terima semua tantangan dalam hidup kamu saat ini, termasuk apapun problem yang ada di dalam keluargamu, apa di dalam pekerjaanmu saat ini secara umum ya. Terimalah itu sebagai sebuah tantangan untuk belajar gitu, belajar menjadi kamu yang lebih baik ya kan, belajar untuk menjadi kamu yang lebih baik, versi kamu yang semakin lebih baik lagi, menjadi kamu yang lebih bijaksana, menjadi kamu yang bisa sabar gitu ya, sabar, terus berserah ya, kepasrahan kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Itu juga mungkin saat ini kepasrahanmu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, keimananmu kepada Tuhan itu benar-benar sedang diuji gitu ya dengan beberapa peristiwa. Nah ini anggap itu adalah suatu tantangan itu adalah bukan kesulitan. Jangan di sini kan adversity itu kesulitan atau penderitaan ya. Jangan membuat itu melihatnya sebagai penderitaan atau masalah gitu. Tapi kita harus melihatnya sebagai ya, Gemini lihatlah sebagai tantangan gitu. Kata-katanya itu kita rubah dulu ya. Karena kalau kita mendengar kata masalah itu biasanya rasanya tuh udah stres duluan gitu kan. Tapi kalau kita melihat itu tantangan gitu, artinya tantangan ya, kalau kita sudah bisa menyelesaikan tantangan, artinya kita seperti meraih kemenangan kan dalam kehidupan, berarti kita menjadi kita yang lebih baik lagi gitu. Jadi terimalah semuanya, jangan gunakan kata masalah, gunakan kata tantangan. Artinya apa? Untuk membuat kamu Gemini menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih bijak, lebih pandai dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Oke, itu pesannya untuk Gemini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kita jumpa berikutnya untuk Libra. Libra di Juni 2020 minggu keempat ya. Ini general reading, bisa cocok, bisa tidak, bisa resonate, bisa tidak. Komen kalau resonate ya dengan kondisi kamu, mungkin pesannya message-nya itu bisa kamu pakai ya. Jadi terima ini dengan bijaksana.
nggak usah terlalu dipikirin. Ini hanya sebuah saran ya. Kita scan energi Libra di Juni minggu keempat. Apa yang terjadi dengan Libra di Juni minggu keempat? Juni 2020 minggu keempat Libra. Air sign Libra Juni 2020 minggu keempat. Libra. Oke. Message in the battle. Seperti apa ya kemarin dia dapat kartu ini apa ya? Pisces ya. Cek lagi di video aku yang lalu ya, yang buat water sign dan fire sign. Ini karena pengaruh energi yang saat ini ya. Ada retrograde dan ada yang eclipse. Dapat new moon juga. Wow, luar biasa. Mungkin beberapa dari kamu agak stamina-nya agak tekor ya. Nggak up and down ini perasaannya juga. Libra Juni minggu keempat. Libra Juni 2020 minggu keempat. Apa buat kamu Libra? Oke. Oke, Libra, ini ada message in a battle, unfinished symphony, dan acceptance ya. Acceptance atau penerimaan. Aku belajar untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa aku rubah ya. Nih message in a battle ini bisa berarti kamu akan menerima berita, kabar berita dalam bentuk apapun ya. Kamu akan menerima message, berita apapun yang mungkin kamu butuhkan dalam situasi kamu saat ini. Bisa dibawa oleh siapa saja, bisa dibawa oleh orang yang kamu kenal atau orang yang nggak dikenal. Bisa keluargamu, bisa teman lama gitu ya. Terus di sini ada unfinished symphony. Jadi sebenarnya di sini artinya ada apa? Artinya ada sesuatu dalam diri kamu itu yang saat ini masih harus kamu hadapi. Belum selesai gitu ya, belum bisa selesai apapun saat ini, entah itu dalam pekerjaan, karena ini adalah prediksi umum ya, entah itu dalam pekerjaan, karir, ataupun percintaan ya. Ada pelajaran yang mesti harus kamu selesaikan gitu. Itu apa gitu, carilah itu ya Libra. Mungkin ini berkaitan dengan seseorang ya, bisa berkaitan dengan seseorang. Mungkin kamu dan dia Libra ada konflik dalam hubungan kamu dan dia gitu, dan itu harus kamu selesaikan, karena kalau enggak nanti kamu akan seperti terjebak di sini nggak habis-habis, ini nggak selesai gitu ya. Jadi mesti kamu cari jalan keluarnya apa, dan mungkin pesan yang bisa kamu dapat nanti itu mungkin akan memberi jalan terang ke sini, memberi pemecahan ke masalah ini gitu ya. Ini juga bisa berarti bahwa ini adalah kamu misalnya saat ini dalam pekerjaan apapun ya, pekerjaan atau proyek apapun yang kamu lakukan saat ini gitu. Jadi di sini kamu diminta untuk sabar ya. Sabar karena ada momen menunggu di sini. Ada momen menunggu, kamu belum bisa ambil keuntungan banyak, kamu belum bisa sukses sama proyekmu. Sama proyekmu itu belum bisa benar-benar selesai, clear atau sukses gitu. Pekerjaan atau proyek kamu itu. Kamu mesti menunggu dulu. Mungkin ada beberapa perubahan ya. Ada beberapa perubahan atau ini kabar ini yang akan nanti kabar baik ya, semoga ya. Kabar baik ya, we hope kabar baik ya, yang dibawa oleh seseorang atau sesuatu ini yang nanti bisa membantu kamu untuk menyelesaikan ini masalahmu ini apa, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam percintaan kamu ya. Tapi untuk sementara ini kamu mesti sabar menunggu, dan ini mesti kamu pikirin apa ya, apa yang mesti kamu lakukan untuk
untuk menyelesaikan ini pekerjaan kamu ini yang belum selesai itu apa. Kalau itu dalam hubungan berarti ya cari apa penyebabnya yang membuat konflik dengan dia, dan itu mesti diselesaikan. Salah satunya ini mesti belajar menerima, ya kan, sabar menerima. Kalau itu belum waktunya ya, mesti menunggu, ya sabar menerima gitu, karena itu memang energi alam yang alamnya itu belum memberi support kamu untuk sukses di sini. Untuk benar sukses maksudnya adalah kerjaan kamu itu belum benar tuntas gitu. Kalau kamu dalam hubungan, ya di sini ada pelajarannya adalah menerima orang itu, menerima orang itu dalam menerima dia dengan apa adanya itu, menerima dia apa adanya termasuk kesalahan-kesalahan dia apa, dan dimaafkan. Tanpa menerima dan juga tanpa memaafkan, ini kamu akan unfinished symphony terus. Simfoni kamu, lagu kamu itu nggak akan selesai, nggak akan selesai gitu. Kalau kamu mau menyelesaikannya adalah ini, menerima dan memaafkan, ya, dan kesabaran. Kita berharap yang terbaik datang ya nanti untuk Libra, kabar baik ya. Oke, itu message untuk Libra. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kita lanjut buat Aquarius. Oke, berikutnya untuk Aquarius ya. Juni 2020, minggu keempat. Sekali lagi, ini ada general reading, bisa cocok bisa tidak. Kalau nggak cocok ya berarti ini bukan energi kamu yang kebaca di sini ya. Komen kalau cocok ya. As simple as that. Kalau nggak cocok berarti bukan energi kamu yang kebaca di sini ya, Aquarius. Karena ini adalah membaca energi kolektif, jadi bisa ya random sekali sifatnya ya. Aquarius Juni minggu keempat. Juni 2020 minggu keempat apa? Sebentar. Apa yang terjadi dengan Aquarius Juni 2020 minggu keempat? Ada satu. Oke, observer. Masukin lagi ya. Satu kartu lagi. Aquarius Juni 2020 minggu keempat. Oke, ada TikTok. Ada waktu, ada observer. Satu lagi dari Soul's Journey untuk klarifikasi. Aquarius Juni 2020 minggu keempat. Apa yang terjadi dengan Aquarius di bulan Juni 2020 minggu keempat? Aquarius. It's Aquarius. Yang mana? Oke. Warnanya ungu lagi. Kamu lagi cemas ya? Ada energi kecemasan dari Aquarius yang mampir ke sini. Kalau itu bukan kamu, ya berarti energinya yang lain ya. Oke, Aquarius, di sini ada observer, ada TikTok dan worry ya. Worry, kecemasan. Kecemasan tidak akan menghasilkan apapun ya di sini. Tidak akan memberikan hasil apapun. Jadi mungkin di sini yang tertangkap ya. Yang tertangkap kecemasan. Nah, di sini ada observer. Kamu diminta untuk melihat segala sesuatu ya, melihat mungkin saat ini ada peristiwa dalam hidup kamu yang apa, coba kamu amati ya Aquarius. Ada sebuah peristiwa di mana kamu harus menilai atau harus memberikan keputusan tentang peristiwa itu apa gitu. Nah, di sini kamu diminta untuk melihat peristiwa itu dari berbagai sudut pandang yang berbeda gitu ya. Ini seperti kartu The Hangman ya. Jadi lihatlah suatu masalah itu, suatu hal itu dalam berbagai sisi. Dalam berbagai sisi bisa
sisi kamu dan sisi orang lain juga untuk memahami apa yang benar-benar terjadi, dan kamu bisa melihatnya dengan utuh, tidak satu sisi aja ya, karena kalau satu sisi saja itu membuat kita itu tidak objektif dalam menilai itu. Ini ada TikTok, ini bisa berarti divine timing, atau kamu diingatkan untuk tepat waktu dan menghargai waktu gitu ya. Jadi mungkin saat ini apa yang kamu hadapi ini itu sebenarnya adalah nanti ada waktunya, ada divine timing itu untuk selesai gitu ya. Ya, apapun sekarang ini masalah yang kamu hadapi ya, pertama lihatlah itu dari berbagai sudut pandang supaya kamu bisa membuat keputusan yang benar. Dan nanti pada saatnya ini, pada waktunya ini akan berlalu ya. Untuk minggu terakhir ini, minggu Juni, minggu terakhir ini mungkin kamu mesti menunggu gitu ya, mesti menunggu timingnya benar-benar tepat untuk masa itu selesai gitu. Di sini juga mungkin diingatkan, kamu diingatkan untuk selalu menghargai waktu, waktu dirimu, waktu orang lain. Jangan buang-buang waktu ya, jangan buang-buang waktu untuk hal yang nggak produktif gitu. Termasuk waktu buat ini, menghabiskan waktu hanya untuk cemas. Banyak itu orang yang seperti itu. Banyak orang yang dalam sehari itu waktunya malah dihabiskan buat memikirkan atau mencemaskan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi gitu kan. Kecemasan itu apa berarti? Kamu mencemaskan sesuatu padahal apakah itu sudah terjadi belum, ya kan? Kalau kita itu cemas, biasanya hal yang kita cemaskan itu adalah belum terjadi. Artinya apa? Itu sebenarnya adalah buah pikiran kita sendiri gitu. Nah, banyak orang yang menghabiskan waktunya seharian hanya untuk hal seperti itu. Hanya untuk mengisi pikirannya dengan hal-hal negatif yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Jadi itu rugi sekali ya kan? Membuang-buang waktu. Lebih baik kamu gunakan waktu ini untuk sesuatu yang produktif. Ya kan? Nah, di sini juga hubungannya kalau observer dan worry ini ya, itu kadang-kadang kalau kita tidak melihat sesuatu peristiwa itu tidak kita lihat secara utuh, lalu kita menganggap itu sebagai sesuatu yang negatif. Contohnya ya, misalnya kamu dapat kesialan nih, apapun lah bentuknya itu, tapi karena kamu ngelihatnya hanya dari sisi negatifnya aja, kamu dapatnya yaitu stres, cemas, marah ya kan. Padahal sebenarnya peristiwa itu apa? Kalau dilihat dari sisi lain, mungkin peristiwa itu penting untuk apa? Supaya kamu belajar, misalnya belajar untuk sabar, belajar untuk bisa mengatasi masalah kamu itu bagaimana gitu, untuk menjadi kamu yang lebih bijaksana. Ini warnanya ungu, artinya sebenarnya ada apa ya, ada pertumbuhan secara spiritual itu ya. Jadi apapun yang sekarang ini kamu hadapi itu untuk pertumbuhan spiritual kamu. Pertumbuhan spiritual itu maksudnya apa? Menjadikan kita itu kuat dalam batin gitu ya. Kekuatan itu bukan hanya di secara fisik aja gitu, enggak, tapi di dalam batin. Maksudnya tangguh dalam menghadapi semua masalah dalam hidup kita begitu. Jadi ya, jangan habiskan waktu kamu untuk ini cemas, karena kecemasan itu sebenarnya adalah sesuatu yang belum terjadi kan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, jadi nggak ada manfaatnya ya, tidak memberikan hasil apapun. Di sini ditulis seperti itu. Jadi kontraproduktif kalau kita membuang-buang waktu kita untuk hanya mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Jadi ya, olah batin ya, manage perasaan, manage pikiran untuk hanya memikirkan atau merasakan sesuatu yang benar-benar positif. Hello semut. Oke, biarkan saja ya, makhluk hidup jangan dibunuh. Oke ya, sekali lagi, gunakan waktu untuk sesuatu yang produktif, termasuk tidak membuang-buangnya untuk
memikirkan hanya seharian hanya mencemaskan sesuatu yang belum pernah terjadi, belum pasti terjadi, ya kan? Gunakan fokuskan waktu kamu itu untuk sesuatu yang produktif, yang bermanfaat. Oke? Itu aja pesannya buat Aquarius ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga kalau ini bermanfaat share di semua sosial media kamu ya. Sampai jumpa lagi. Bye.